Nerusaken Arba'in Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud salatan tuhaffiduna bihal Qur'an wa tufahhimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wan niyyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih Arba'in Nawawi dulu. 40 nuklir ya. Nawawi maknanya nuklir. Sudah sampai hadis yang ke-11 ya. Dakma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan segala yang meragukan, tinggalkan pula semua keraguan-raguan, ambil yang tidak meragukan, tidak usah pakai ragu-ragu. Dalam kaidah usul fikih juga disebutkan al-yakin la yuzalu bisyak. Kalau sudah namanya yakin, itu tidak akan terkalahkan oleh keraguan. Maka yakinilah. Nah, tentu untuk meninggalkan baik keraguan maupun yang meragukan tidak lain alat yang Allah berikan kepada kita difungsikan, yang disebut akal. Nah, gunakan secara realistis. Toh sudah ada, takhoyulnya ada,
wahamnya ada, hafadhohnya ada, zakirohnya ada, bahkan fikrohnya atau pakarnya semua sudah ada, tinggal digunakan secara logis, realistis. Nah, sehingga yang kecenderungannya hanya sekedar sampai pada takhoyul, nanti bisa dikalahkan atau bisa dibuang, ditinggalkan. Nah, dan itu semua ternyata harus diasah, ya. Kalau hanya dibiarkan jalan sendiri mungkin juga bisa, ya. Bisa, ya, karena tubuh kita ini sudah masuk pada alam, berarti terikat dengan hukum alam. Yang namanya hukum alam beredar terus. Nah, sehingga mungkin saja orang tidak belajar, tidak sekolah, tidak ngaji, nanti pinter. Itu mungkin saja. Gitu. Ya, karena isinya alam dunia ini hanya dua, bodoh dan pinter itu, gitu. Ya. Nah, tapi tadi harus realistis. Yang namanya pinter tanpa mau belajar tentu adanya di yang disebut ilmu laduni misalnya begitu, ya. Kemudian ilmu kasyaf, ingkisaf. Nah, ini pun adanya itu karena harus adanya kecemerlangan hati, maka harus mau menggarap hati, gitu. Nah, sampai betul-betul hatinya mengkilap, murni, gitu. Sehingga yang jalan nanti itu tidak sekedar khoyal, apalagi waham, begitu, tapi intuisi, ya, apalah bahasa-bahasa itu yang muncul. Cuma kalau sekarang santri mengandalkan itu kayaknya langkah duke, begitu, sing repot kan langkah duke. Kalau mustahilnya tidak, ya, cuma yang melayani mampu apa tidak, itu. Yang masih berlaku ketika dalam kondisi murni, ya, itu ikuti kata Nabi, yang kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, bayi-bayi yang baru dilahirkan itu menempati kondisi fitrah, ya. Belum tercampuri apapun, ya. Maka dia cerdas, ya.
Nah, saking cerdasnya ketika malam hari di belakang rumah ada orang mengendap-endap. Ini si bayi sudah rewel semalaman. Bapak biungnya nggak bisa ngimbangi kan, nggak bisa ngelayani, paling bocah kok rewel temen ya. Akhirnya hanya itu. Nah begitu bapaknya bilang bocah rewel temen, yang di belakang denger bapaknya urung turu ya. Akhirnya dia pergi. Nggak jadi maling tuh adalah itu tujuannya mau nyolong. Nah ini yang kayak begitu-begitu kalau sekarang diterapkan ke orang dewasa sulite layane sing langka gitu. Nah kalaupun dipaksakan nanti mempeng ketemu yang agak-agak paham dikit gitu ya. Paling-paling darani khawarik kae kan begitu. Tawa aja adab kae gitu. Sing ora paham ala gentir gitu kan. Repotnya di situ nanti. Nah, tapi yang jelas semua sudah ada dititipkan atau diletakkan di dalam diri kita. Tinggal kita olah saja mau ngambil yang mana atau kita mau pilih lebih cepat yang mana yang bisa kita pilih. Itu kita kita laksanakan itu. Jadi yang pasti nanti cara kita menghadapi kehidupan ini tadi tekene seperti itu ya. Tak mayaribuka ilama la yaribuk. Tinggalkan semua yang meragukan maupun tinggalkan keraguan-raguan kita ya. Ambil yang yakin, yang tidak meragukan. Nah, sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang kita lakukan, kita laksanakan ya, dengan disebut sukses. Lanjutkan al hadisus tsani asyara utawi hadis kang kaping 12. Utawi iku hadis kang kaping 12 iku ngan Abi Hurairah. Diriwayatake saking Abi Hurairah. Kala ngendika sapa Abi Hurairah. Kala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh enjing Rasul min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i iku setengah saking baguse islame wong sewiji, ukuran baiknya keislaman seseorang tarkuhu utawi tinggale ya mar'u. Nah, untuk santri-santri yang lagi latihan memahami nahwu ini sebetulnya disebut susunan jumlah ismiyah gitu, yang
namanya jumlah ismiyah itu susunannya mesti mubtada khobar, berhubung ini dimasuki atau diawali dengan huruf jar, maka khobarnya didahulukan, mubtadanya diakhirkan. Itu ini cara tiara benar ya, khobar muqaddam, mubtadane muakhar, begitu. Nah, kemudian makanya i'rabnya tetap dalam kondisi atau posisi i'rab rafa itu, karena mubtada juga rafa, khobar juga rafa. Nah, inilah tarkuhu utawi, makanya ini mubtadanya baru sekarang ini. Tarkuhu utawi tinggale yo mar'u ma ing barang, la yakni hikang ora maedai apa ma ing mar'u. Hadisun nutaiki hadis iku hasanun, hadis hasan, rawahu wis nyeritake ing iki hadis sapa Turmudi at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, Imam Turmudi, wa ghairuhu lan liyane Turmudi atau Tirmidzi. Jadi kalau mau tahu ngerti keislamanku sih sejauh mana, ya, Islamku sih sehebat apa, semilitan apa, sampai pun pengabdian, ya pengabdianku sedekat apa, ya. Nah maka ini ukurannya, ya. Tarkuhu malah yakni kemauan dan kemampuan kita meninggalkan sesuatu layak nih yang tidak ada manfaatnya, tidak bermaslahat, ora kanggo gawe, banyaknya kesia-siaan, banyaknya mensia-siakan. Ini berarti kita Islamnya hanya sekedar itu tok. Jangan-jangan sekedar di daftar KTP, begitu. Ya. Nah kalau Islamnya sehebat Islamnya para ulama, misalnya termasuk Imam Al-Ghazali, itu satronji saja haram, main catur itu haram, begitu, karena itu membuang-buang waktu. Ya bohongnya ya perbanyak terus, mati lo begitu. Ya membunuh orang kok terus-terusan. Anu mung gletakna apa jere benteng gitu, korup mati we. Itu mah layak nih jere gitu. Ya. Ini
ya pokoknya yang mensia-siakan, kesia-siaan, ya, itu mengurangi keislaman kita, itu ya, sehingga semakin wirangi, semakin warok begitu, gaya para ulama tadi, misalnya sing ulama sepupu tekuk begitu. Nah, akhirnya ya main catur yang lahan-lahan itu tidak mau begitu. Ya, kalau perhitungannya hanya itu begitu. Ya. Manfaatnya ada apa enggak? Ada apa enggak? Terus hanya itu pandangan hidupnya. Ini sih bermanfaat apa tidak bagi saya, bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi bangsa dan seterusnya. Hanya itu terus berpikirnya sambil jalan. Nah, maka yang ini enggak, ini menyia-nyiakan, ini membuang-buang, ditinggalkan gitu. Kita kan enggak ya, udah ngerti apalagi pahala gitu kan, untuk mempertahankan siam sarngi saja begitu belum tentu. Contohnya ngabuburit. Ya. Ngabuburit itu untuk mempertahankan puasa sarnginya saja belum tentu, kan? Apalagi manfaat yang lain. Ya dijalani saja, suka-suka kita begitu. Nah, iya, sehingga di sana nanti udah, kalaupun sendirian di pinggir sawah apa di pinggir hutan sana, bengong hanya menanti datangnya waktu maghrib. Ya, awang tidak bisa menjalankan baik tazakurnya maupun tafakurnya maupun tadaburnya begitu. Ya hanya ngitung pohon-pohonan saja. Ngitung pohon aja jumlah tok ketemune, itu kan. Enggak mampu menemukan sampai ke besaran Tuhannya, jadi tidak bermanfaat. Ya dilaksanakan terus begitu. Jadi kita ukur sendiri ya keislaman kita agar lebih objektif, lebih menerima, lebih untuk introspeksi gitu. Nah, coba itu min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Merem terus kamu pandang dulu tulisannya begitu, wis jelas merem, wis merem gambar dilukis di sini. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Nah, di sampai membekas sana. Nah, sehingga nanti ke depan ya, terus perjalanannya akan terbayang-bayang dengan itu
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni gitu. Sampai yang tidak ada manfaatnya tidak akan dikerjakan. Lanjut, al haditsu salisu ngasyara. Utawi iki ku hadis kang kaping 13. Iku ngan Anas bin Malikin, saking sahabat Anas ibnu Malik, kala dawuh sapa Anas. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh enjing Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, ora sempurna imane, ora jeneng sempurna imane sapa ahadukum salah siji ro kabeh hatta yuhibba hinggo demen yo ahad, sehingga demen yo ahad li akhihi tumrap sedulure yo ahad, demen marang dulure ahad ma ing barang yuhibbu kang demen yo ahad li nafsihi tumrap awak dewene yo ahad. Untuk ukuran iman ini di sini. Setebal apa sih imanku? Ingat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi orang akan disebut beriman kalau dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana cintanya pada diri sendiri. Dan ini berlaku terus, berjalan terus. Semakin cinta pada diri sendiri sama dengan ketika mencintai orang lain. Semakin cinta pada orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Terus begitu. Kalau untuk ngukur keislaman kita tadi, tarkuhu mala yakni. Kalau untuk ngukur iman, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pot banget ya. Ya, kalau ya yang umum saja, yang luaran lah begitu ya. Kalau diri sendiri tidak suka ketika dicela, ya nggak usah mencela orang lain. Ketika diri sendiri sukanya disanjung, ya ke orang lain suka-suka menyanjung. Terus semakin
ke dalam sana. Kalau kita merasa susah, menghadapi sesuatu, nah, ketika melihat orang lain menghadapinya, kita pun ikut susah. Terus sampai dengan sing paling abot, sing paling abot melihat batu dengan intan sama saja, melihat emas dengan seng sama saja. Nah, sehingga melihat lembaran yang kemerah-merahan kemarin dengan yang keputih-putihan gitu, sama saja gitu. Nah, ketika sudah tidak bisa membedakan itu, baru bisa diterapkan untuk siapa saja, diri sendiri maupun untuk orang lain. Sulit ya, ngel mulane munafik kabeh kita ini kan. Makanya kemarin dubur kok disamakan dengan disatukan dengan hati, begitu kan? Ya buktinya Nabi mengajari doanya seperti itu. Doa cepok kok, Allahumma thohir kolbi, kan aduk banget. Ternyata isinya munafik kabeh itu. Masya Allah. Begitu kok nembe teyeng takbir tok wis langsung harapane penghuni surga langsung ngapling gitu. Luar biasa ya. Terlalu GR. Masya Allah. Jadi ukurannya alah nggak usah kita yang gede-gede ternyata ya, arbangin apa iya. Nuklir temenan ya. Tuh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Sejauh-jauh di situ. Ini kelihatan semua. Ya. Tapi ya tadi pakailah untuk diri sendiri begitu, jangan untuk bahaya kalau nah, padahal di hadis yang lain juga sama sebenarnya ya, redaksinya saja yang beda. Di hadis yang lain, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Belas kasihi ya.
belas kasihanilah orang yang ada di bumi atau penduduk bumi, tidak hanya manusia. Maka yarhamkum atau yarhamukum. Yarhamkum jadi jawab, yarhamu jadi doa. Semoga penduduk langit akan mengasihani kamu, begitu. Nah, tadi karena sebenarnya memang satu sih ya. Ini apalagi kok sudah mengaku sebagai muslim ya. Ini harus betul-betul bisa mengeterapkan hadis ini gitu. Ya. Kalau sekiranya mengakui lah ya tadi karena alat untuk ngoreksi diri sendiri begitu, sehingga sudah menyadari berat sekali ya untuk jadi orang mukmin, untuk jadi orang muslim begitu. Nah, minimal diusahakan dari cara diam-diam begitu. yang paling mudah barangkali ya. Tapi juga bisa jadi yang saya anggap paling mudah ini ternyata paling berat bagi orang lain, ya bisa saja ya. Apa? Selalu doakan, mendoakan saudara kita itu. Nah, mintakan ampun ya, doakan sukses, doakan terkabulnya dan sebagainya, dari jarak jauh atau dari yang orang lain tidak tahu bahwa kita selalu mendoakan. Minimalnya seperti itu paling ringan menurut saya. Tapi bisa jadi malah berat bagi orang lain itu. Nah, tapi bisa dimulai dari situ terus. Nah, sampai pun kita pun mampu mengikuti rasanya ya. Jadi ketika mengasihani ya, sampai pun dengan terenyuh, dengan iba gitu. Nah, nanti dari istighfarnya pertama ya, kemudian dari sholawatnya dan seterusnya gitu. Itu untuk ya minimal tadi belajar mengislamkan diri sendiri, memukminkan diri sendiri begitu, dengan mengurangi nifak yang ada pada diri kita. Kemunafikan kita ini harus digempur setiap hari. Rawahu nyeritake ing hadis sopal Bukhariyu Imam Bukhari wa Muslimu lan Imam Muslim. Al haditsu rabi'a asyara
utawi iki ku hadis kang kaping 14. Ngani Bani Mas'udin iku den riwayatake saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh nyeng Rasul ya khillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin la yakhillu ora halal opo damu mri'in getih wong kang Islam illa bi ihda salasin kejaba sebab kelawan sebab salah sijine perkara telu rupane asayyibuzani randa katawa duda bagi lanang azani kang zina wan nafsu lan awak-awakan bin nafsi sebab mateni awak-awakan melakukan pembunuhan watariku lidini lan wong kang tinggal marang agama Islam ninggalake agamane murtad maksude al mufariku wong kang misah lil jamangati maring jamangae utawa golongane muslimin rawahu nyritake hadis sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Jadi ketika kita sekalipun belum mampu tarkuhu malayaknih atau belum mampu yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsihi minimal tadi atau sebab kita ini sudah bersyahadat maka siapa saja yang sudah bersyahadat yang mau membaca syahadat ini semua yang sudah bersyahadat mendapat perlindungan ini maka syahadat itu disebut syahadat Islam itu atau syahadat syariat namanya. Jadi ketika kita sudah bersyahadat Islam atau bersyahadat syariat, maka semua kita ini yang sudah bersyahadat itu dapat perlindungan ini. Damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Itu darahnya tidak boleh mengalir, harga dirinya tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dijak-injak. Itu hak-haknya harus dilindungi, dipenuhi. Sampai dengan kecuali melakukan 3 perkara. Sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi tawa al mufariku
lil jamangati. Ini konsekuensinya ketika sampai melakukan tiga ini, maka nanti terkena konsekuensi hukumnya. Nah, kalau sayyibuz zani harus diranjam, masukkan ke lubang, dilempari dengan batu sampai dengan matinya. Kemudian melakukan pembunuhan, maka balasannya juga bunuh. Sampai dengan melepaskan kembali atau menukarkan syahadahnya. Kalau sampai melepas syahadahnya, maka berarti murtad, tariku lidinihi, meninggalkan agamanya. Itu boleh dibunuh ketika sudah diajak, diingatkan, diminta untuk kembali. Nah, bagaimana ketika hidupnya di negara seperti negara kita Indonesia, yang berlaku atau yang dijalankan karena kita sebagai penduduk atau warga negara kita, maka yang diikuti ya hukum negara kita gitu. Nah, sedangkan hukum di negara kita itu tidak boleh membunuh. Nah, kalau ada pembunuhan juga harus melalui pengadilan, pengadilan negeri kita, yang balasannya belum tentu harus dibunuh juga, gitu. Paling-paling di penjara sekian tahun. Nah, ya udah, itu adanya hukum di negeri kita sebatas itu. Nah, maka walaupun belum dibunuh, tapi sudah diadili melalui pengadilan negeri kita dan sudah melaksanakan hukumannya, hukuman yang setimpal menurut hukum negeri kita, katakanlah misalnya 7 tahun apa 12 tahun, ya sudah, kita harus ikuti itu, begitu. Tidak boleh kita melakukan penghakiman sendiri. Oh ya, nanti jadi kayak orang Mekah zaman pra-Islam, pra Nabi Muhammad, gitu. Ya, asal keluarganya atau sukunya ada yang terbunuh, ya yang harus menghukum ya diri sendiri, ya nggak ada selesainya, gitu. Ya, karena tidak menggunakan
hakim. Kalau sampai RT sana membunuh orang RT sini harus membunuh lagi RT sana. Enggak selesai. Itulah sejarahnya Aus dan Khazraj itu. Suku Aus, suku Khazraj itu bisa damai ketika menerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian taslim semua, masuk Islam semua, baru damai. Gitu. Tadinya udah sulit didamaikan. Nah, begitu pula di kita yang tinggal di negeri ini, jadi hukum yang secara Islam ini seperti ini, misalnya boleh dibunuh, bukan kita yang boleh membunuh, begitu hukum ya. Jadi pengadilan, hasil dari pengadilan itu. Nah, yang menghakimi nanti keputusannya apa, sana kita mengikuti saja. Nah, ini kan masyarakat kita juga lagi mewabah ya, seolah-olah harus menentukan hukum sendiri begitu. Nah, sehingga bertindak sendiri ya kacau balau gitu ya. Ada istilah sweeping segala ini kan ini akhirnya kacau balau. Oke, sampai di sini dulu. Sampai hadis yang ke-15. Ya. Terima kasih, matur nuwun. Monggo tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu khifti wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.